Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa channel YouTube Asman Ikhtiar. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Akhina Muhammad Zaki Alwan. Nah, beliau ini adalah seorang hafiz. Nah, apa yang kita lakukan di dunia ini tentu utamanya adalah kehidupan kita di akhirat. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Akhina Zaki, panggil akrabnya Zaki ya. Ya, alhamdulillah. Pertama nih Zaki, terkait dengan hafal 30 juz. Nah, alhamdulillah ya. Gimana nih kok bisa hafal 30 juz sementara seumur-umur ya kami inilah gitu ya, menghafal surat pendek saja tuh sudah terbalik-balik gitu. Ada nggak kira-kira kiat khusus sehingga subscriber dari channel YouTube Asman Ikhtiar ini bisa belajar ya bagaimana caranya menjadi seorang hafiz maupun hafizah. Gimana Akhina Muhammad Zaki Alwan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Pertama-tama saya mengucapkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, salah satunya nikmat bisa menghafalkan kalamnya. Yang dimana tidak semua orang dapat menghafalkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang bersungguh-sungguhlah yang dapat menghafalkan kalam Allah taala. Alhamdulillah. Dan adapun kiat-kiat bagaimana kita bisa menghafalkan Al-Qur'an 30 juz, ada hal yang perlu diperhatikan. Yang paling pokok ada dua. Yang pertama yaitu hafalan itu dia di save-nya atau disimpannya bukan di otak kita, tapi dia di hati kita ya. Jadi kata para ulama, hati itu ibarat gelas ya. Kalau misalnya gelas tersebut kotor bekas kopi, kita masukkan air biasa, maka gelas tersebut akan mengeluarkan air yang kotor pula. Nah, maka sebelum kita menghafal, bersihkan hati kita ya. Dan para ulama juga berkata, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Maka dari itu, sebelum kita niatkan diri kita untuk menghafal, bersihkan dulu tempat penampungan untuk men-save hafalan kita, yaitu hati kita. Baik dari segala dosa-dosa kita yang telah lalu, ataupun dosa-dosa kita yang tidak terasa, ataupun misalnya kita ada membantah pada orang tua dan lain sebagainya. Semuanya dibebaskan, dibersihkan hati kita sebelum kita menghafal kalamullah azza wa jalla. Jadi seperti itu. Oh, berarti intinya bagaimana hati kolbun yang ada di dalam diri kita ini bersih dulu. Ya. Betul ya. Jadi sebagaimana hadis Nabi juga mengatakan, inna fi jasadin mudghah. Ya, idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu wa hiya qalbun. Jadi hati terutama. Akhina sendiri ini ustadz muda, cuman beliau bilang jangan dipanggil ustadz gitu ya. Jadi Akhina Muhammad Zaki Alwan ini ya tadi dikiatkan gitu ya, bagaimana kiat hati bersih sehingga bisa menghafal Al-Quran. Nah, Akhi sendiri berapa lama bisa menghafal 30 juz tersebut? Nah, bisa dijelaskan, silakan. Baik. Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah azza wa jalla. Saya masuk ke salah satu pondok tahfiz Rumah Quran Sunnah Al-Basirah yang terletak di Jakarta Selatan ya, di Ciganjur, alhamdulillah. Dan di sana saya masuk dari usia SMA. Ya, dari usia SMA itu 2019. Pada waktu itu saya di situ mulai masuk, dan tentunya pada awal-awal saya tidak langsung bisa menghafal. Ya, banyak sekali kendala. Bahkan waktu itu sampai saya nangis. Kenapa saya menghafal satu ayat pun tidak bisa? Kenapa? Kenapa ya Allah? Gitu kan. Saya menghafal satu ayat pun kesusahan. Sampai ditalaki sama teman-teman. Diajarkan. Saya masih ingat waktu itu. Dan saya tanya kepada para ustadz dan para masyayikh di sana, bahwasanya menghafal Al-Quran tidak akan pernah bisa kalau misalnya hati kita masih kotor dan kita masih melakukan kemaksiatan. Jadi Al-Quran atau maksiat, pilih salah satu. Kalau kita pilih Al-Quran, otomatis kita jauhi maksiat. Kalau kita melakukan maksiat, otomatis Al-Quran akan pergi dari kita. Jadi seperti itu. Ya, tahun pertama kita mulai dari pembelajaran tahsin, kita betulkan makhraj huruf dan lain sebagainya.
Dan di sana juga kita alhamdulillah ada pelajaran bahasa Arab yang dimana menggunakan kitab Al-Lughatul Arabiyyah Baina Yadaik. Di situ saya mulai belajar bahasa Arab. Alhamdulillah sedikit demi sedikit saya mulai bisa, kurang lebih 3 bulan saya bisa bercakap-cakap keseharian dengan bahasa Arab. Alhamdulillah. Ya. Setelah itu saya mulai menghafal Al-Quran kurang lebih, karena di pesantren ini ada 4 tahun program pembelajaran. 3 tahun belajar dan 1 tahunnya adalah pengabdian. Dan kebetulan Masya Allah saya di pondok banyak sekali dipercaya oleh pihak pondok, baik itu menjadi sekretaris, menjadi pengurus, mudabir dan sebagainya. Alhamdulillah mereka memberikan anak kepercayaan. Dan di sela-sela kesibukan tersebut, alhamdulillah Allah memberikan nikmat saya masih bisa menghafal. Walaupun dari tahun pembelajaran 1 sampai 3 saya alhamdulillah bisa menyelesaikan 17 juz kurang lebih. 17 juz Al-Qur'an alhamdulillah. Dan setelah itu tahun keempat masuk. Tahun keempat saya di situ pengabdian yakni dalam kata kita mengajar anak-anak DRQ itu, anak di rumah Quran itu, kita berbagi ilmu apa yang kita dapat dalam 3 tahun kita belajar di situ. Kemudian kita membimbing adik-adik kita dan lain sebagainya. Alhamdulillah di bulan Ramadan kemarin 1442 Hijriah saya minta izin kepada mudir pondok yaitu Ustadz Abu Ayyub dan juga Ustadz Abu Abdurrahman. Saya minta izin untuk saya ingin fokus untuk menghafal Al-Quran. Saya titipkan halakoh saya, anak didik saya ke Ustadz yang lain. Alhamdulillah saya diizinkan dan alhamdulillah Allah berikan kekuatan dan kesungguhan dan semangat Masya Allah ya, bahkan Masya Allah kita korbankan waktu-waktu tidur kita, waktu lail kita ya, orang lain pada tidur kita menghafal alhamdulillah gitu kan, sehingga alhamdulillah dengan nikmat Allah Azza wa Jalla dan dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah Azza wa Jalla. Saya bisa mengejar sisa hafalan saya yaitu sisa 13 juz dalam waktu 23 hari di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Berarti 23 hari 13 juz hafal. Alhamdulillah, tentu karunia Allah yang besar karena kesungguhan. Nah, terus di samping hafal 30 juz, apakah di situ juga terjemahan dan tafsir juga dipelajari, atau mungkin juga ada hadis yang juga ikut dipelajari? Ada tambahan nggak selain menghafal? Baik. Untuk program di pesantren saya di Rumah Quran Sunnah Al-Basirah ini kita ada 3 program unggulan. Yang pertama ada Tahfidzul Quran, yang kedua ada Al-Hadits Sunnah Nabi SAW. Dan yang ketiga ada ilmu bahasa Arab. Dan yang keempat itu ada ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Alhamdulillah selain kita menghafal Quran, santri-santri di Rumah Quran Sunnah Al-Basirah juga dibekali dengan bercakap-cakap bahasa Arab. Alhamdulillah. Jadi santri yang pertama masuk itu dilatih untuk berbahasa Arab. Kurang lebih kita kasih kesempatan 6 bulan mereka untuk mempelajari, untuk bercakap-cakap sehari-hari. Setelah 6 bulan itu mereka diwajibkan untuk bahasa Arab semuanya. Baik. Ini di samping terjemahan, kemudian tafsir. Kalau hadis sudah berapa hadis nih yang sudah dihafal oleh akhina Muhammad Zaki Alwan? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Untuk hadis kita di Rumah Quran Sunnah Al-Basirah ada program menghafal kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah 40 hadis serta tambahan 10 dari Ibnu Rajab jadi 50 hadis. Alhamdulillah kita sudah menghafal dan kita sudah setorkan sekali duduk dan kita sudah mendapat sanad sampai pengarang kitab tersebut dari para masyayikh dan ustadz kita alhamdulillah. Begitupun di Rumah Quran Sunnah Al-Basirah kita ada program menghafal kitab Umdatul Ahkam yang dimana Umdatul Ahkam ini adalah kumpulan hadis-hadis sahih, hadis Nabi sallallahu alaihi yang diambil dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi di situ juga kita menghafal hadis. Alhamdulillah saya sudah menghafalkan kurang lebih 200 hadis. Alhamdulillah. Begitupun di syarah atau di ini kan sama syekhnya dijelaskan dan lain sebagainya. Alhamdulillah juga kitab Arba'in An-Nawawiyah ini dengan kitab Umdatul Ahkam kita sudah mendengarkan majelis sama langsung dari masyayikh dari Sudan pernah waktu itu. Kita sudah mendapatkan ijazah dan sertifikat langsung ke pengarang kitab tersebut. Alhamdulillah, baik. Nah sekarang nih untuk para subscriber atau viewer dari Asman Ikhtiar ya channel YouTube, kira-kira ada pesan khusus nggak supaya anak-anak mereka ya atau bahkan yang senior gitu ya juga bisa menghafal? Kira-kira ada pesan khusus nggak buat para pemirsa channel YouTube Asman Ikhtiar ini? Baik. Pesan khusus yang akan saya sampaikan ini adalah pesan dari Rasulullah SAW yang dimana beliau bersabda, An Utsman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebaik-baik dari kalian wahai manusia adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mempelajarinya. Ini adalah kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu saya pribadi mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian, subscriber Asman Ikhtiar, untuk mari kita sama-sama menghafalkan kalamullah azza wa jalla. Karena kalau kita ingin menjadi sebaik-baik manusia, maka kita harus dekat dengan Al-Quran, termasuk dalamnya menghafalkan Al-Quran dan juga tadabbur dan mengamalkan. Baik. Ustadz, nih saya panggil Ustadz juga nih, karena ya siapa kalau kita sendiri nih untuk hafal 30 juz nih, aduh, mulai saja mungkin belum ini. Nah gini Ustadz kan juga punya channel YouTube ya, mungkin bisa dikenalkan, dan nanti mungkin juga untuk viewer atau channel YouTube Asman Ikhtiar juga ikut subscribe channel Ustadz. Silakan dikenalkan Ustadz. Alhamdulillah, kita membuat channel YouTube dengan nama Muhammad Zaki Alwan, yang dimana channel tersebut kita bikin untuk media dakwah kita yang berisi tentang tadabbur tilawatil Quran dan ulumus syar'iyyah, insyaallah. Baik, satu terakhir. Coba satu ayat saja ya, yang Ustadz bacakan supaya para pemirsa atau subscriber dari Asman Ikhtiar ini bisa mendengar. Satu ayat atau dua ayat, silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Ya, sebagaimana kata Nabi menyatakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu lahu la'allakum turhamun. Mudah-mudahan ya para penonton atau subscriber dari channel YouTube Asman Ikhtiar mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah SWT. Baik, syukuran Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.